Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang penting, matan yang penting, pelajaran yang penting, yaitu usul fikih. Kita baca dari kitab Risalatun Latifatun fi Usulil Fikhi karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan bahas lagi tentang sisipan ilmu dulu. Kita banyak sisipan ilmunya, gak apa-apa. Sisipan ilmu saat ini kita akan bahas tentang kepemimpinan. Dan yang kita sorot adalah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi atau disebut Bapak Aing. Ini ilmu kepemimpinan itu penting. Jadi kita membahas juga, kita ulas secara kepemimpinan. Pemimpin itu syarat yang disebut pemimpin itu adalah diikuti. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda tentang imam tuh innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu syarat kepemimpinan yang pertama itu. Jadi kalau disebut pemimpin dia diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Karena dalam sholat wajib seseorang itu mengikuti imam, wajib. Oke, kalau dia meninggalkan imam, misalkan terlalu akhir dua rukun berturut-turut, itu gak sah tuh. Sholat gak sah dia. Dan mendahului imam pun gak sah juga. Nah, itu syarat kepemimpinan itu harus mengikuti. Kata Imam Al-Muzani di dalam Syarh Sunnah Al-Muzani, wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi mardiyan. Ini kepemimpinan penting. Dan ini menjadi prinsip Ahlus Sunnah, wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi mardiyan. Wajib taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Pemimpin. Fi makana indallahi mardiyan, tapi diberikan ketentuan. Ikutnya itu, taatnya itu fi makana indallahi mardiyan, dalam hal yang Allah ridho terhadap hal tersebut. Jadi kalau pemimpin merintah sesuatu, misalkan Kang Deddy Mulyadi perintah untuk bersihkan sungai, ya kita ikut. Perintah untuk tidak membuang sampah, ya kita ikut. Ya kan? Jangan. Perintah untuk tidak menduduki sungai, ya kita ikut. Karena itu ada mardiyat, Allah ridho di situ. Memang sungai itu ada fungsinya masing-masing. Sungai itu tempat mengalirnya air. Jadi mengalir sampai ke laut itu sungai. Dan nanti dialirkan nanti dari sumber-sumber pengairan itu nanti ke sawah kemana. Jadi itu sungai jangan diduduki. Gitu. Itu dolim itu. Ketika pemimpin menegakkan fungsi sungai, kembalikan lagi supaya tidak lagi diduduki untuk buat jualan, untuk apa, ya itu artinya dia menegakkan fungsinya, dan itu harus diikuti. Walaupun kadang yang udah punya tempat di situ digusur, dia harus ridho di situ. Karena dari awal dia ada kedoliman di situ. Ini satu. Dan saya perhatikan tuh, terutama yang di Bekasi ya, karena saya sering lewat tuh yang Bekasi itu, Kali Baru itu kan dulu sungainya itu udah hitam.
Memang bangun bangunan itu di pinggir-pinggirnya itu bangunan sungai itu, dan ternyata bahkan teman saya itu punya di situ, digusur juga katanya. Ya udah gak apa-apa. Rame banget emang. Ya, di situ rame. Kali Baru, Tambun Selatan. Nah, di zaman Pak Dedi ini baru itu bisa diselesaikan. Kenapa? Zaman sebelumnya kagak ada, itu kan analisis. Kenapa? Ya nggak beranian, ya mungkin ya Mondo kagak berani. Pemimpinnya gak berani. Pak Dedi ternyata berani, dia berani. Satu, ya. Di pemimpin itu diikuti. Pemimpin itu bisa diikuti, kenapa? Karena pemimpin itu punya visi, gitu. Dia punya pikiran. Dia harus punya ide-ide. Jadi kalau orang nggak punya ide, minta-minta sama orang lain idenya, ya dia bukan pemimpin, hakikatnya pengikut. Dia itu harus teko. Kadang kagak mikir, asal masukin, asal bisikan-bisikan itu, ya kadang ya itu sebenarnya real bukan pemimpin. Realnya bukan pemimpin, dia pengikut sebenarnya. Ini kalau kita buka sedikit, gak apa-apa karena udah lewat. Pak Jokowi itu tipikalnya dia mendengar, bahkan minta pendapat orang lain. Itu sebenarnya realnya bukan pemimpin, itu realnya adalah pengikut. Makanya kan tidak pernah cerita sebelumnya mau bikin IKN tiba-tiba ada yang bisik jadi. Wah itu bukan pemimpin sebenarnya, itu adalah pengikut gitu. Nah itu dibisikin itu. Tergantung siapa yang ngebisikin, itu realnya bukan pemimpin, realnya itu pengikut. Pemimpin itu realnya adalah visi, dia di dalam dirinya sendiri. Pada dia itu ada kepemimpinan karena dia ada punya visi, keluar langsung berarti pemimpin. Nah itu pemimpin harus punya visi. Dia jangan diisi orang lain, dia harus punya visi. Boleh mendengar, tapi dia asalnya sudah ada visi. Pemimpin. Karena itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dia tahu harus mau kemana. Visi itu kan tahu pandangan. Imam itu harus tahu dia mau ngapain nih setelah dia itidal. Dia harus kemana? Dia harus tahu dia sujud kan gitu. Itu visi itu. Jadi kalau dia tidak tahu dia ngapain ya bingung jadinya. Salah satu nih kata cerita ya. Saya ada pernah di pengalaman di pemimpinan korporasi. Pemimpin itu nggak ngerti apa yang dia kerjain. Bingung kita. Pengikut itu bingung. Ini kayak ada di kapal lautan, kita di kapal di dalam lautan, kita gak ngerti ini nahkoda mau kemana, ya kita bingung semua, terapung di lautan gak ngerti. Ini pemimpin yang gak efisien, gak punya visi. Pemimpin harus punya visi. Nah ini Pak Dedi itu ada visi di situ. Visinya itu kalau diperhatikan Pak Dedi itu harmoni. Di alam ini harus harmoni. Jadi kalau laut ya laut, sungai ya fungsinya sungai. Gitu. Kalau lembah ada hutan, gitu ada hutan itu ada fungsinya. Jadi jangan dijadikan hutan dirubah jadi tempat wisata bangunan. Itu jadi daya serap air di situ hilang gitu lah. Ada kan pentingnya menjaga air. Ada pepohonan penting juga untuk udara. Jadi harmoni. Jadi beliau ini menjaga alam di situ. Itu kalau saya perhatikan. Dan di antara visinya beliau itu sebenarnya kalau saya perhatikan ingin kembali melestarikan budaya-budaya Sunda. Dan mungkin wisdom dia di situ. Ya, satu sisi sudut ya. Nah, oke, nggak apa-apa. 2. Walaupun nanti kita harus lihat, nah, kalau kita ini saya kan sebagai seorang dai ustadz itu budaya itu bisa harus dilihat, harus didudukkan. Ada budaya yang sesuai dengan syariat Islam, itu kita harus pertahankan. Itu namanya urf. Ada budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tinggalkan. Kita untuk seorang muslim itu pandangannya. Pandangan lagi kalau kita perhatikan, ada budaya yang menghalangi Islam. Ada budaya yang menghalangi Islam, membuat orang terhalang dari hidayah. Nah ini itu harus hati-hati. Siapa sih Abu Thalib? Abu Thalib itu dia itu paman Nabi. Tahu bagaimana Nabi, bahkan sebelum jadikan Nabi itu tahu bahwa dia itu udah disampaikan oleh Buhairo itu ya. Bahiro atau Bahiro, iya. Iya, kata Bahiro itu
ini akan jadi nabi. Dia tahu tuh di umur 12 tahun nabi, dia tahu. Oh, ini akan jadi nabi. Jadi ketika datang ajaran itu, dia tahu, mengerti ini benar. Tapi kenapa Abu Thalib tidak mau mengambil Islam, tidak mengikuti Islam? Anak adat di situ. Ingin menjaga adat. Nah, jadi adat itu mungkin kalau lihat perbedaan ya, kalau perbedaan kita sama-sama orang Sunda, misalkan saya sama Kang Dedi. Kalau saya, budaya atau adat itu tidak menjadi patokan utama buat saya. Jadi kalau selama itu tidak sesuai dengan Al-Quran, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, saya tinggalkan adat. Itu adat. Kalau Kang Dedi kayak kental banget untuk menjaga adat. Nah, itu mungkin kritikan dari saya, nggak masalah. Jadi sebagai seorang muslim, kalau saya ustadz ya gitu. Jadi kalau nggak setuju kan boleh juga nggak setuju. Ada adat yang sesuai dengan Islam, kita pertahankan untuk kita muslim kan. Kalau ada adat yang menyelisih Islam, tinggalkan, ganti dengan adat baru kan gitu. Adatnya ini Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini kebiasaan, karena adat itu adalah kebiasaan berulang 3 kali berturut-turut, berulang itu jadi adat. Jadi jadikan aja Al-Quran sebagai kebiasaan kita, maka kita berubah adatnya. Itu aja. Jadikan hadis, jadikan perilaku Nabi kebiasaan kita, maka berubahlah adat. Gitu. Jadi punya adat yang lebih baik. Udah benar. Adat itu adalah sesuatu yang continuity, life gitu. Jadi kita seorang muslim itu gak usah khawatir kehilangan adat, tapi kita punya adat baru. Begitu, udah selesai masalahnya. Dan adat baru dari Islam itu lebih baik. Selanjutnya, nah, jadi kepemimpinan Kang Dedi dari sudut tadi dia diikuti, pemimpin itu harus diikuti dan punya visi. Dan yang tampak beliau itu kalau diperhatikan kan dia banyak memberi kan, banyak memberi. Itu bagus kan, pemimpin harus banyak memberi emang. Walaupun tidak perlu dari uang sendiri gitu loh. Berinya itu dari uang negara. Dengan kebijakan aja, dengan kebijakan. Ya, tapi ya kebetulan Kang Dedi banyak ngasih dari uang pribadi. Kalau ditanya dari mana uangnya? Dari YouTube. Nah, berarti masalahnya YouTube ini. Beliau dijadikan konten itu jadi jalan untuk memberi juga. Nah, kalau begitu kita mau dihukumi ria enggak? Hati-hati, jangan mudah menghukumi ria. Misal ya, kalau kita tinjauan agak. Karena YouTube nih, ini adalah bagian dari bisnis model gitu loh. Kalau misalkan dia uang penghasilan dari YouTube itu diberikan lagi, dia dikontenkan, diberikan itu akhirnya orang menyimak semakin banyak lagi, itu jangan gampang menghukumi ria. Karena ada orang yang ngepro pencitraan, ria, hati-hati. Jangan gampang. Memang ada konsep sedekah yang bersedekah secara terang-terangan. Ini adalah sedekah secara terang-terangan apa? Ini bagian dari bisnis itu. Banyak di konten, kalau enggak mungkin sepi kan dia di YouTube itu kan begitu. Jadi ya itu kita nggak bisa menghukumi ria, nggak bisa, nggak gampang itu. Dan jangan gampang menghukumi ria, gitu loh. Jadi di konteks itu saya ngedukung, silakan. Orang lain mau mengikuti silakan, gubernur lain mengikuti silakan, bupati semua ngikuti silakan, sampai RT silakan. Beri-beri gitu, jadi kita misalkan jadi YouTuber silakan, bagi-bagi. Enggak, kita kan kadang-kadang nggak ada begitu, kadang-kadang ada bantuan, ada apa kita nggak tahu aja tuh, mereka ngikuti, dipegang sendiri, misalkan nggak ada bantuan, nggak ada yang cerita. Nah itu kan malah terbuka, nggak apa-apa. Ini satu. Dan ingat loh, budaya kita juga terkait sama konteks ini. Kita kan ketika masyarakat ini adalah ketika masyarakat sudah melek dengan internet. Dan pemimpin itu tadi apa? Pemimpin yang baik itu dia ada punya visi. Visi itu harus diikuti, harus diketahui oleh masyarakat. Karena yang diikutinya. Ini kita mau kemana arahnya? Kita harus tahu. Caranya itu adalah disebarkan visinya itu. Inilah dengan konten. Di YouTube itu adalah menyebarkan visi. Jadi kalau ada dia kritik oleh Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur itu kurang jauh itu mikirnya. Ini Pak Dedi ini sedang menyampaikan kegiatan dia itu adalah bagian dari visi dia. Karena kalau dia yang kerjain tidak diketahui masyarakat tidak tergerak, nggak ada impactnya itu. Tidak tergerak oleh pejabat terbawahannya, nggak ada impactnya. Jadi kan berarti diam-diam sendiri, bukan begitu cara pemimpin. Pemimpin itu harus share vision. Ini dia memimpin suatu bangsa. Ini kalau saya buat Sunda ini adalah bangsa.
udah bangsa Sunda ini. Jadi Indonesia inilah konfederasi dari bangsa-bangsa. Ini ada tata nilai yang unik dari setiap suku bangsa ini. Sebenarnya udah bangsa ini, Sunda ini bangsa dengan daerah yang luas. Gimana caranya? Nah, bantuan internet, media sosial, YouTube yang lain-lain itu bantuan, itu alat untuk memimpin gitu. Jadi Pak Deddy memanfaatkan alat itu udah benar itu. Sekarang gini nih, kita evaluasi. Daerah saya ini, daerah Masugi Bantarujek sini, ini tiba-tiba sekarang jalan dibagusin. Ini karena pejabatnya tahu nih gebrakan daripada di, kalau enggak nanti masalahnya. Akhirnya dibangun tuh, jalan diperbaiki. Begitu. Jadi ketika Pak Deddy itu mengkontenkan kegiatan dia, semua dibicarakan itu, bahkan bukan hanya dia tuh, itu direlay sama youtuber lain. Akhirnya memang jadi viral terus. Itu bagus untuk para pejabat itu jadi tahu, oh saya harus gini gitu. Dan rakyat pun jadi ngerti juga, oh ini kita tuh harus begitu. Dia kan sedang mendidik juga, mendidik bangsa gitu, mendidik bangsa Sunda terutama, bahkan bangsa Indonesia. Ini Pak Deddy sekarang dicintai dari Aceh sampai Papua. Bahkan mereka pada menginginkan jadi calon presiden. Itu mungkin Pak Deddy jadi calon presiden nanti. Gitu loh, ini satu. Ya kita harus dukung aja, kita dukung. Jadi kita itu ada sisi kebaikannya, ini bagus gitu loh. Ini kan share vision gitu. Sekarang bagaimana pemimpin mau memimpin rakyat? Rakyat tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Gitu loh. Jadi ada bagusnya. Ini bagus. Beliau YouTuber konten boleh. Dan ketika dia dapat penghasilan konten dari YouTube, ya pada ditanya dari mana uangnya, YouTube. Jawab apa adanya. Nah, kalau lihat dari view-nya yang banyak, mungkin dia sudah mengalahkan Deddy Corbuzier penghasilannya. Walaupun subscribe tidak terbanyak itu, tapi kan dia banyak yang view-nya. Itu kan yang lihat view. Penghasilan dari YouTube beliau banyak. Ketika dibagikan lagi ke rakyat, itu ada impact lagi lebih bagus. Jadi saya mendukung, silahkan untuk Pak Deddy lanjutkan. Gitu. Saya rakyatnya, silahkan lanjutkan. Apalagi dia membagi-bagi, itu kita mendukung. Lagian juga informasi yang dibagikan juga bukan informasi yang bersifat rahasia, tidak perlu dirahasiakan. Beda sama misalkan masalah pertahanan negara, beda. Silahkan gitu. Dan mau diikutin sama menteri-menteri, silahkan. Memang sekarang, zaman dulu kita nyebutnya pencitraan, tapi kalau pencitraan kayak zaman dulu ya Pak Jokowi, dia masuk got segala macam, apa sih manfaatnya? Tapi kalau Pak Deddy benar-benar cebur ke sungai, bersihin, itu untuk diikuti juga segala macam, sekaligus penyebaran. Jadi ini benar sebenarnya, ini pencitraan yang benar. Kalau dianggap pencitraan ya boleh. Ini apalagi kita sekarang zaman demokrasi, yang dimana ketika misalkan pemimpin itu, zaman demokrasi kan, ketika pemimpin itu terpilih itu kan juga karena masyarakat tahu. Jadi memang popularitas itu penting dalam kepemimpinan. Nah ini adalah Pak Deddy punya modal. Ya makanya menang kemarin ya, ketika menang dia jadi gubernur. Padahal Pak Ridwan Kamil juga sudah kuat. Pindah ke Jakarta gak dikenal Pak Ridwan Kamil di Jakarta, akhirnya nyungsep kan. Walaupun dikenal kan nggak positifnya juga kadang-kadang. Pak Deddy akhirnya menang, ya itu kan takdir Pak Deddy kan gitu. Karena mungkin kalau Pak Ridwan Kamil kemarin masih ada, mungkin Pak Deddy mungkin nggak menang gitu lah. Ini kan takdirnya Pak Deddy. Nah sekarang ketika dia menjadi penyu dan viral terus, yang kemarin mungkin diplot mungkin mau jadi RI 1 itu nanti penantangnya Anies. Nah, sekarang kayaknya Anies nyungsep juga. Kalah sama Pak Deddy. Jadi mungkin Deddy nanti ke depan jadi RI 1. Itu ya. Jadi di dalam sekarang apalagi ya untuk pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, memang popularitas penting. Dan popularitas itu harus yang baik. Jangan dikenal sebagai koruptor. Itu apalagi asusila, ya itu pasti nggak dipilih. Apalagi karakter Indonesia atau apalagi masyarakat Sunda dan Indonesia, kalau udah asusila apalagi pada dia jadi itu masalahnya, musibahnya ya digugat cerai sama istri. Itu masalah, kadang orang banyak simpati ibu-ibu kan, lebih banyak lagi ibu-ibu kan banyak kan, jadi simpati kan gitu. Oh duda
banyak udah. Jadi setiap orang ada kekurangannya, ya kan ya. Manusia itu sebenarnya nggak ada yang sempurna. Ya mungkin di balik suksesnya itu beliau nggak bagus dalam membina rumah tangga. Ya orang tuh nggak ada yang sempurna. Ketika fokus terhadap satu sudut, dia kurang di sudut lain. Dia fokus mengurusi rakyat, kurang ngurusin istri, gitu kan. Jarang dibelai, mungkin gitu kan. Itu udah bahasa lain ya jarang dibelai kayak gitu. Ya orang itu memang harus seimbang. Ya tapi udah itu kan udah pilihan hidupnya beliau juga, emang pengorbanan artinya kan. Jadi dibicarakan kepemimpinan. Jadi tindakan beliau mengkontenkan kegiatan dan visi beliau itu ada baiknya. Itu dalam sudut pandang share vision. Jadi tahu rakyat itu tahu mau ngapain. Kalau dalam sholat kan kita tahu nih, kita sholat. Kalau setelah itidal dia sujud, itu tahu karena sudah diajarin. Nah kalau kepemimpinan umum begini kita nggak tahu mau ngapain. Nah pemimpin ini ternyata mau ngarah begini loh kita arahnya. Bahkan orang nakal-nakal ini mau diajak dibawa ke barak supaya dididik. Nah itu kan dia tahu tujuannya itu nakut-nakutin. Kalau kamu ini ternyata tahu tujuannya. Pak Deddy yang jelasin. Orang Jabar ini dia harus ada yang ditakuti. Nah kalau dia ternyata gubernur ini ditakuti, ini kalau misalkan anak nakal dibawa nanti ke barak TNI, dididik di situ, nah itu orang nggak mau. Kadang-kadang anak-anak nggak mau mandi aja dilaporin, nanti dilaporin Pak Gubernur. Itu akhirnya jadi mau mandi katanya cerita gitu. Jadi memang, dan ini juga ya, ini ada di dalam Islam. Islam itu mengajarkan kita dengan basyiron wa nadhiron. Ini pemimpin itu kan gitu. Diberikan basyir itu apa sih? Kabar gembira. Jadi ada orang yang tergerak dengan motivasi, oh nanti kamu dapat surga, dapat ini, dapat reward, dapat uang, kan gitu. Kalau gubernur bisa tuh, nanti kamu dapat hadiah, dapat ini. Ini bergerak karena mengikuti ada motivasi yang mau dicari. Nadhiron, ini kan ajaran Islam juga. Pemimpin Nabi juga nadhiron, ditakuti. Ini kalau kamu begini nanti ancamannya neraka gini. Sama, ini kan berarti diterapkan nih, pemimpin harus menerapkan juga basyiran wa nadhiron. Basyiran itu iming-iming. Nih, kalau desa terbaik nanti dapat hadiah kalau nggak salah 6 miliar. Nah, itu namanya iming-iming. Nadhiron, nanti kalau desa terburuk gak akan dikeluarin dana desanya. Nah, itu nadhiron. Kan gitu, ini kepala desa kan jadi tergerak juga. Nih kalau desanya itu busuk, misalkan kotor, banyak sampah, gak dikasih dana desa. Nah itu nadhiron. Nah sama, kita mendidik rakyat juga. Kita ada basyiron wa nadhiron. Berikan rakyat itu penggembira apa yang membuat dia motivasi. Ada yang nadhiron juga di peringatan. Nanti kalau nakal dibawa ke aparat TNI di situ di barak. Nah orangnya takut juga kan gitu satu. Nah ini ucapan Pak Deddy ternyata dia ada filosofinya. Rakyat Jabar ini perlu dididik dengan rasa takut. Ada maungnya ceritanya kan, dia harus maungnya. Jadi kan kenapa ada Raja Hutan? Raja Hutan itu maung filosofinya kan. Ini dia takut sama dia kan. Jadi harus mengikuti pemimpin itu ditakuti juga. Jadi ada pemimpin yang dicintai diikuti dan tadi sekaligus ditakuti. Itu benar. Jadi kadang-kadang dia banyak memberi, orang mencintai, tapi kadang dia berani juga, dia dihajar juga, walaupun kadang-kadang dia ormas segala macam, dihajar juga sama dia, dan dia ada berani, ditakuti juga. Ini bagus. Di pemimpin, efektivitas itu ada yang diikuti karena ada insentif dan ditakuti. Nah ini bagus. Nah kalau kelihatan dari para pemimpin ya, zaman dulu misalkan zaman Mongol itu kan, apa yang itu ya, di kerajaan Mongol itu kan, kekaisaran Mongol itu ditakuti itu, karena kalau nggak ditebas jutaan mati. Takut sih itu kan, itu memimpin dengan rasa takut. Atau Fir'aun gitu kan, itu kan memimpin rasa takut itu. Gitu, ada yang takut. Sekarang nih Korea Utara misalkan kan, Cina itu kan pemimpinnya dia. Ya memang pemimpin di Cina harus itu kita ada yang menebarkan rasa takut. Nih, kalau para pelanggar itu ditebarin rasa takut. Nih kalau kamu melanggar di penjara dia apa. Ada insentif juga harusnya. Nih kalau orang taat segala macam diberi insentif. Oke, itu kepemimpinan.
apalagi banyak memberi. Beliau itu banyak memberi. Pemberiannya itu bukan hasil korupsi, dari YouTube, dikontenin juga, dari penghasilan lagi, udah bagus, nggak masalah. Masalah misalkan ikhlas, yang mungkin dari tempat lain aja gitu mikirnya mungkin kan. Makanya kalau urusan pribadi, misalkan urusan pribadi dia juga gak mau. Jadi kalau ditanya sholat, puasa, misalkan kamu gak usah itu urusan pribadi. Ya, negara itu. Tapi kalau ini ada urusan konten sebegitu adalah ada hubungan sama penghasilan, hubungan sama YouTube, nanti tidak diberikan lagi kan itu ada. Jadi jangan menghukumi gampang ria satu. Tapi pemimpin itu sehebat-hebatnya orang gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, ada aja kurangnya. Maka saya sekarang sampaikan kurangnya yang kita kritikan. Satu tadi terkait budaya. Kalau budaya itu berselisih dengan Islam, kita tidak perlu ikut. Nah, gitu loh. Kita rakyat gak perlu taat dalam hal yang menyelisihi Islam. Karena ketentuan di dalam taat kepada Islam ini sekaligus saya nanti akan tag kepada Edi Mulyadi. Wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi mardiyan. Taatlah kamu dan ketaatan kepada pemimpin itu fima kana indallahi mardiyan, di dalam hal yang ada keridhaan Allah di situ. Jadi kalau pemimpin memerintahkan misalkan kamu harus begini, itu ada keridhaan Allah. Apalagi misalkan mendidik ini rakyat jangan main game misalkan gitu, terlalu banyak main game, jalan kaki ke sekolah, itu kan ada maslahat. Udah nggak usah ada wisuda dari TK, SD, SMP, SMA, nggak perlu biaya, itu ada maslahat. Maslahat mengurangi beban orang tua. Jangan naik motor, orang yang masih kecil ini ke sekolah jangan naik motor, itu ada maslahat. Ini orang belum ada potensi bisa kecelakaan segala macam. Jangan. Kalau deket mah jalan kaki biar kuat kaki, ada maslahat gitu loh. Saya juga dari dulu sering jalan kaki. Jadi di situ ada maslahat. Nah, kalau yang itu kita taati. Gimana kalau memerintahkan kemaksiatan? Jangan taat, walaupun pemimpin jangan. Wajtin wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi mardiyan. Wa ta'atul, sebentar ini kan saya dari hafal. Wa ta'atul li ulil amri fi makana indallahi mardiyan wajtinabu makana indallahi muskhatan. Dan jauhi apa yang wa ta'atul li ulil amri fi makana indallahi mardiyan. Coba dibuka dari surah Al-Muzaniyah. Ini sisipannya di situ. Wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi mardiyan. Wajtinabu makana indallahi muskhatan, jauhi apa yang di sisi Allah itu ada kebencian, ada kemurkaan. Jadi kalau pemimpin merintahkan hal yang Allah membuat murka, jangan diikuti juga. Jangan, biarin aja walaupun dia pemimpin. Jadi kita itu terikat sama Allah. Jadi katanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi yang pokok kita ikuti kan sebenarnya Allah. Jadi kita boleh ikut makhluk, taat ke makhluk kalau sejalan dengan ketaatan ke Allah. Jadi kalau makhluk itu perintahkan maksiat kepada Allah, ya kita jangan ikuti makhluk, karena yang lebih penting bagi kita Allah itu as-sayyid, pemimpin tertinggi gitu loh. As-sayyid itu pemimpin tertinggi. Kayaknya kan gitu. Jadi harus diikuti itu Allah yang pokoknya. Ke Rasulullah kan ketaatan kepada Allah. Begitu. Jadi kalau kita pemimpin, maka manusia nggak usah ditaatin. Kalau membuat Allah murka, ngapain gitu loh. Hidup di dunia sebentar. Wa tarkul khuruji inda ta'dihim wa jawrihim. Tapi kita jangan khuruj. Khuruj itu artinya jangan memberontak ke pemimpin ketika pemimpin itu ta'di. Ta'dihim itu melampaui batas. Kalau memberontak mah jangan, diturunkan.
Ya, kita nggak ada hak kecuali ada mekanismenya. Itu ya boleh aja ada mekanisme kalau pemimpin ada kekeliruan di mekanismenya negara sepakat itu. Tapi kalau kita rakyat demo turunkan jangan. Terutama pemimpin umum ya. Ini sekarang presiden. Ya kan sekarang gubernur sama aja sih nggak masalah. Kan gubernur kita pilih juga. Wajaurihim. Jadi ketika pemimpin ada melampaui batas, ya kita sabar situ. Boleh diingetin boleh, tapi kita jangan turunkan. Yang diperintahkan itu kalau pemimpin dolim, ini dolim nih pemimpin. Ini dolim nih semua, korupsi segala macam, ya kita tobat situ. Taubatu ilallahi azza wa jalla kaima yatifu bihim ala ra'iyatihim. Dan tobatlah kepada Allah, banyak istighfar supaya pemimpin itu mencintai kita. Ini Pak Dedi ini mencintai kita, rakyat Jabar. Deddy Mulyadi mencintai kita, kita ini bersyukur rakyat Jabar ini ada pemimpin bahkan dari kantong pribadi membantu rakyat Jabar. Makanya kita taat kepada dia, kita mendukung dia, membela dia. Apalagi misalkan sekarang diancam-ancam oleh ormas, kita bela rakyat kita sebagai rakyat. Karena kita punya pemimpin yang mencintai kita, yang berpikir untuk maslahat rakyat. Kalaupun membongkar itu demi kemaslahatan umum. Misalkan ada bangunan dibongkar karena memang bukan pada tempatnya, menyebabkan banjir kan gitu, madarat. Nah, kita mendukung. Ini mencintai rakyat. Ini jarang. Pemimpin itu jarang mencintai rakyat. Kebanyakan itu mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarganya, gitu loh. Kebanyakan pemimpin begitu. Kadang kalau perlu nilep, kalau perlu korupsi. Ini pemimpin itu uang pribadi. Dia punya YouTube segala macam, menggaji segala macam. Kalau perlu nggak dikasih juga kan boleh kan, boleh. Tapi dia dibagikan lagi ke rakyat. Itu ada kecintaan pemimpin kepada rakyat. Hanya saja tadi saya sebutin, sebagus-bagusnya, sehebat juga orang, ada kurangnya. Kurangnya itu ya mungkin beliau kurang paham tentang ilmu agama. Nah, kalau dia ada kekurangan di situ, ya kita lihat-lihatlah. Nah, sekarang dia ada program, sekarang kritikan ke beliau. Programnya itu kalau dia mau ngasih bantuan sosial, ini laki-laki itu katanya harus dipasektomi. Ini pasektomi ini haram. Saya sekarang mau kritik ini sebenarnya, yang pokoknya ini. Jadi saya puji-puji dulu Pak Dedi, puji-puji dulu kan. Padahal saya mau intinya mau ini. Pasektomi itu haram. Ya, tanya makanya sudah berteriak MUI semua. Sudah berteriak, bahkan dari Komnas HAM juga teriak. Ini masa terkait privasi manusia. Jadi kalau harus misalkan kita mau ngasih bantuan gini-gini, terus kamu ngasih nanti harus pasti ya udah gak usah dibantu, nggak apa-apa gitu loh, gak usah dibantu kalau gitu, gak usah. Kalau kenapa mesti bantuan kok jadi ada iming-iming? Oh ya, tapi kan itu membantu. Nah, itu kan satu perspektif. Tapi pasektomi itu artinya dia memutuskan secara permanen fertilitas laki-laki. Dan itu artinya melanggar. Allah berfirman, la tabdila li khalqillah. Ini kita dalil keluarkan. Kita kan belajar usul fikih. Kita keluarkan sekarang, terapkan itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Ini apa? Konsekuensinya lah, itu kan nafi. Itu kan nafi itu ablaq dari banding nahi. Artinya kamu tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Nah, pasektomi itu sudah mengubah ciptaan Allah. Ini harusnya begitu jalurnya dipotong. Permanen artinya. Nah, itu haram. Nah, itu la tabdila li khalqil. Tapi kan ini membuat miskin. Misalkan ini kan banyak anak banyak miskin. Itu nggak sesuai dengan konsep Islam juga sebenarnya. Kekayaan itu gak hanya dilihat dari materi. Banyak faktornya. Jadi Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu jangan membunuh anak-anakmu. Wala taqtulu, sebentar ayatnya gimana? Wala taqtulu auladakum min imlaq, karena takut kefakiran maksudnya intinya. Jadi intinya kamu jangan membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin.
Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jadi kalau dipotong, dipasektomi itu sama dengan membunuh anak hakikatnya. Itu kan sebab anak kan. Itu sama dengan membunuh. Ini larangan dari Allah. Jangan bunuh anak-anakmu. Walaupun belum jadi, ini kan sebab anak. Itu kan. Jangan melakukan itu. Karena itu ini ayatnya saya takut ada keliru, tapi konteksnya sama. Wala taqtulu auladakum atau khasyata imlak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki untuk kalian, kita diberi rezeki oleh Allah dan anak-anak kalian. Maka jangan dibunuh anak kita, walaupun misalkan banyak walau apa, ya udah sabar. Nah, satu. Dan kadang pelajaran lain yang kita lihat, banyak orang tua kadang ketika masih kecil itu memang kadang ada kesulitan. Tapi begitu udah dewasa, udah tua, anak-anaknya itu ada yang sukses. Apalagi kalau sukses semua ya, itu baru ada ingat sama orang tuanya. Oh, dari situ kekayaannya itu di masa tua gitu loh. Dan maslahat punya anak itu nanti ada anak yang solih, walaupun mungkin gak semua solih, ada yang solih, ada yang ngedoain gitu. Ini kalau kita menanam aja nih, kita nanam petai, nggak semua hidup, ada yang bagus tetapi ada yang mati. Kita nanam cabai, ada yang matinya, ada yang bagus. Ya kalau anak banyak, ada yang solihnya. Walaupun mungkin ya dikhawatir, ya, gak enak juga kalau ada yang nggak solih. Tapi ya sunatullah, takdir, ada yang solih, ada yang enggak. Nggak sama kok, nggak sama. Kita punya di keluarga sama semua. Oh ini rajin ngaji semua, rajin sholat semua. Nggak semua karakter samanya. Kalau anak banyak dia harapkan ada yang rajin ngajinya, nanti ada yang mendoakan. Begitu. Walaupun kalau bisa semuanya gitu. Itu tergantung ada didikan segala macam kan. Kalau bisa kan semuanya soleh. Tapi kalau banyak itu ada kemungkinan salah satu soleh gitu. Itu satu sudut. Kita sudut lain, negara-negara ini di dunia sekarang ini sedang ada kekhawatiran karena turunnya populasi. Jadi angka kelahiran itu sedikit. Lihat Singapura, Singapura sedang dikhawatirkan dia mau punah sebagai bangsa. Lihat Korea Selatan, Korea Selatan dia khawatir punah. Lihat Jepang, lihat Rusia, bahkan Amerika, bahkan Cina, itu mereka sekarang di dunia ini sedang ada kampanye bagaimana memperbanyak anak. Jadi kalau Pak Deddy atau negara Indonesia membuat program, karena kita masih normal kan, kita dibuat KB permanen pasektomi, nanti nangis suatu saat ternyata penduduk menurun. Apa akibatnya kalau penduduk menurun? Negara bisa diinvasi, ya kan? Kalau penduduk menurun semakin tua, yang muda semakin jarang, diinvasi negara lain, udah negara hilang, madorot itu lebih besar lagi. Jadi daripada itu kita pikirkan ini bangsa ini perlu kestabilan. Banyak anak itu ada maslahat. Jadi memang di situ strategi negara. Gimana caranya yang banyak ini anak-anaknya itu didukung. Karena itu ada bentuk penguatan bangsa. Ada orang yang gak punya anak. Ini kita cerita di sini kemarin saya. Dia ada bidan, istri cantik, suami ganteng, harta banyak, gak punya anak. Ada yang gak punya anak, makanya yang gak punya anak itu ngedukung. Ini untuk penguatan bangsa, itu buat aja peraturan. Makanya ada zakat, ada apa, begitu. Jadi jangan salahin orang yang punya. Ini ada anak itu ada bentuk nanti ke bangsa nanti. Bayangkan kalau kita diinvasi, bangsa lain melakukan invasi, anaknya banyak kita, anak-anak mudanya banyak, udah usia 15 tahun ke atas itu bisa angkat senjata. Ya kan, bayangkan dengan misalkan kita ada rakyat kita, penduduk kita itu anggaplah 50% atau 70% itu masih bisa ngangkat senjata. Dari 250 juta, berapa itu? 70%, ya misalkan 150 juta anggaplah. Dari 250 juta. 200, 7 kali 2, 14, 7 kali 5. Anggaplah 180 juta kita bisa ngangkat senjata. Siapa yang mau menginvasi Indonesia kalau 180 juta saya mengangkat senjata semua? Gitu kan? Nah, ini kekuatan. Dari negara besar itu ada faktor rakyat. Rakyatnya besar dan rakyat itu ada demografinya dilihat.
Oh, angkatannya itu muda-muda. Kalau anak-anak muda dikasih makan, dikasih segala macam, angkat senjata, mempertahankan negara, mau dia. Gitu. Jadi kekuatan negara. Jadi jangan anggap satu sisi aja. Oh, ini susah ngasih nafkah, itu satu sisi. Tapi sisi lainnya ini bangsa ini kuat kalau banyak anaknya. Dan negara-negara lain ini, Rusia ini sampai sekarang membuat insentif pelajar supaya hamil. Bayangin, gak punya suami disuruh hamil, dikasih insentif loh, dikasih uang. Dia gak mikirin mau zina mau apa, gak mikirin Rusia tuh. Iya kan? Gak mikirin dia mau zina mau apa sama pacarnya. Dia punya anak. Ini kita nih yang punya suami, punya anak, suami. Iya, kok kenapa menjadi kayak berbuat dosa begitu? Jangan. Nah, apalagi larangan dari Allah, jangan. Makanya kita teguran. Elon Musk itu sudah memprediksi bangsa-bangsa ini banyak yang diambang kepunahan kayak Singapura, Korea Selatan, Jepang. Ini kan. Indonesia enggak. Karena Indonesia itu masih stabil. Ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Jangan dihancurkan kekuatan ini. Dan kalau diperhatikan negara-negara muslim itu relatif stabil. Kenapa? Karena negara-negara muslim berpegang kepada sabda Nabi. Nabi bersabda, tazawwajul waludal waduda fa ini mukatsirum bikasratil ummah. Nikahilah perempuan yang subur peranakannya dan dia penyayang, karena saya ini bangga dengan banyaknya umat. Nah, ini anjuran Nabi. Jadi umat Islam ini kalau misalkan disuruh gitu gak akan mau. Ya kan, disuruh vasektomi dari dulu gak mau umat Islam Indonesia itu gak mau. Karena ini permanen. Jadi kalau ada KB yang gak permanen yang diikuti itu, kalau ada darurat. Tapi secara umum umat Islam tuh gak mau KB sebenarnya. Gak bagus itu KB itu. Ini ada bentuk pelemahan umat, dan mungkin ada strategi. Mereka ingin mengalahkan bangsa ini, atau mungkin umat Islam supaya kalah nanti persentasenya. Nah, yang digembor KB-nya cuma umat Islam, yang umat yang lain enggak. Akhirnya persentase turun dari 90% sekarang jadi 84%. Tapi secara umum umat Islam itu karena gak mau ngikutin masih relatif stabil. Makanya umat Islam sendiri, kita sekarang sudah contek umat Islam, karena saya kan dai umat Islam. Umat Islam ini di dunia ini diprediksi akan menjadi umat terbanyak. Nah, kalau umat terbanyak bersatu, ini kekuatan. Kayak gitu, ini secara umat Islam. Dan Nabi itu berbangga dengan banyaknya umat. Nah, bangsa Indonesia ini dianggap negara yang berpengaruh, banyaknya penduduk. Gitu. Jadi, jangan lemahkan bangsa ini dengan program-program yang dipikirkan masih sempit. Dan konsultasi lagi sama MUI, maka MUI udah berteriak, semua sudah berteriak. Sekarang saya sampaikan, la tabdila li khalqillah, jangan ubah ciptaan Allah. Jadi kalau vasektomi itu udah ciptaan Allah yang diubah, itu haram. Saya tidak dengar ada para ustadz, para ulama itu menghalalkan, gak dengar saya. Jadi walaupun kita ada pemimpin, yang bagian ini itu kan beliau pemimpin itu ada salahnya, nggak usah diikuti gitu. Yang benernya aja kita ikuti, yang benernya, yang ini nggak diikuti gitu. Wala taqtulu auladakum, janganlah membunuh anak-anakmu. Kalau segitu aja kita udah paham, vasektomi itu sama dengan membunuh anak, ya kan? Jangan. Kayak kalau di konteks itu misalkan kalau orang ditanya bagaimana hukumnya mengeluarkan sperma masturbasi, itu dianggap membunuh anak juga kalau di konteks itu. Makanya sih sebenarnya jangan, saya diharamkan. Kita aman mengharamkan aman. Ya kalau orang melakukan itu karena terpaksa, lain kalau terpaksa. Misalnya takut berzina, itu kan terpaksa. Lain kalau misalkan itu kan kita ada namanya irtikabu al-khafid darurain, tapi bukan konteks bersenang-senang atau itu bukan. Orang Jepang sekarang ini salah satunya kenapa penurunan, mereka kawinnya itu dengan robot, kawinnya itu dengan boneka. Kalau kawin dengan manusia itu mahal biayanya, ini membuat penurunan. Nah, itu juga budaya nggak cocok. Kita nggak cocok. Jadi kita itu
perlu menjaga tradisi. Ini kan tradisi, biarin aja kalau anak banyak nggak apa-apa. Saya perhatikan tuh, kadang orang tua itu ada kesulitan ketika anak-anak masih kecil, tapi begitu anak-anak dewasa, orang tua itu lebih ada kesenangan. Dan itu dulu kekayaannya di situ, mungkin di masa tua. Ya kan semua juga ada takdir lah, masalah rezeki mah ada takdirnya. Jadi kalau kita ada kadang kesulitan, ada kemudahan, ya itu manusia, supaya ketika sulitnya ada sabar, ketika mudahnya bersyukur. Tapi sebenarnya di bagian ini kita kan ini kan bagian di sistem sosial, apalagi negara ini membuat sistem sosial. Gitu, apalagi ada masalah negara, ya udah bantu aja, nggak usah ada iming-iming kamu harus begini. Itu kan namanya itu nggak tulus baru di situ, dan nggak perlu diikutin. Ya kalau masalah sampai ke vasektomi gitu, karena vasektomi itu dipotong, jadi saluran sperma itu dipotong, itu artinya permanen. La tabdila li khalqillah, jangan ada perubahan, jangan mengubah hukum apa makhluk Allah, itu bagian dari perubahan. Allah sudah berfirman, saya ayatnya tidak ketemu ya, karena kalau saya pakai handphone bisa cepat kan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut kefakiran. Banyak sekarang tuh orang-orang itu membunuh anak itu karena dia takut nggak bisa dibunuh anaknya. Ya kamu harus bersabar sekarang, berusaha. Ya kalau mati karena kelaparan bukan dibunuh, nggak dosa kan? Yang dosa itu orang-orang yang kaya, dia tidak berzakat, dia dosa. Negara dia yang harus melindungi orang-orang yang fakir miskin, ada kekurangan, dia harus tidak. Tapi kalau dia kesulitan meninggal tidak dibunuh, nggak dosa dia. Tapi kalau dibunuh dosa, gitu. Apalagi sekarang di konteks negara ini butuh rakyat. Ya kan, apa fungsinya pemimpin kalau nggak ada rakyatnya? Apa fungsinya negara kalau nggak ada rakyat? Rakyat ini adalah aset. Daripada dikorupsi, banyak harta dikumpulin, harta dikorupsi, ya memang mendidik mending digunakan untuk rakyat kan gitu. Dikorupsi segala macam, ditumpuk harta sampai kayak hidup mau apain aja, nanti juga dihancurin itu harta. Ya lebih bagus dipakai untuk, karena sumber daya ini cukup sebenarnya kalau tidak dikuasai oleh segelintir orang dikelinci segala macam, akses dikuasai sendiri, dikuasai golongan, jabatan dirangkap kalau perlu semua segala macam. Dan gitu, semua ingin dikuasai sendiri. Itu kan salahnya karena di sana orang yang nggak punya akses kagak dikasih semua, yang gitu. Nah ini kan salahnya. Nah padahal bangsa ini, negara ini kuat kalau ada rakyatnya kuat. Rakyatnya itu kuat kalau banyak. Ya kan, banyak itu udah berpengaruh nih kekuatan. Kalau nih perang, kita harusnya gitu, konsep kekuatan tuh gitu aja kalau perang. Beda rakyat yang otomatis ketika terjadi perang itu menjadi militer, ya kan? Dia diwajibkan militer. Rakyat ini ada 200 juta perang semua. Sama bangsa yang rakyatnya cuma 1 juta, ya jauh. Gitu loh, jauh. Makanya kekuatan. Jadi jangan hanya dilihat dari jangan hanya dilihat dari satu sisi. Kita lanjutkan membahas usul fikih. Ya, kita bahas usul fikih. Kita sekarang lanjutkan membahas usul fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah. Sekarang bahas makruh. Wal makruhu didduhu. Jadi kalau makruh itu adalah lawan dari sunnah. Apa sunnah kemarin kan? Alladzi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang diberikan pahala, orang yang mengerjakannya, tidak disiksa orang yang meninggalnya. Berarti kalau makruh alladzi yusabu tarikuhu, gitu kalau dibaca itu alladzi yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu, kan gitu kebalikannya. Jadi dia dapat pahala orang yang meninggalkannya, tapi tidak disiksa orang yang mengerjakannya. Itu makruh. Wal makruhu didduhu. Jadi makruh itu tadi lawan dari sunnah. Al hukmur rabi, dia hukum keempat dari hukum taklifi. Al makruh. Wal makruhu indal fuqaha'i yuriduna bihi ma naha syari'u anhu nahyan ghairu jazimin.
Jadi yang disebut makruh di sisi ahli fikih, mereka itu bermaksud dengan makruh itu adalah mana hasyari'u anhu, apa yang dilarang oleh Allah sebagai asyari, nahyan ghairu jazimin, dengan larangan yang tidak jazim, larangan tidak tegas gitu loh. Ini Allah itu larang tapi tidak tegas. Wa in kana al makruhu fi lisan syar'i yuradu bihil haramu. Wa in kanal makruhu, nah kita wa in kanal makruhu, tapi kalau kata makruh itu fil lisan syar'i, ada di dalam lisannya syar'i, maksudnya langsung di dalam nas, maka yuradu bihi al haramu. Jadi ini yurodunya itu adalah khobar dari kana. Yurodu, maka dimaksudkan bihi dengan makruh itu adalah al haram. Fa innahu fi suratil Isra'i lama dzakara Allah taala al muharramati. Nah ini pendalilnya. Maka sesungguhnya di dalam surah Al-Isra, ketika Allah menyebutkan hal-hal yang Allah haramkan, qala, maka Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Setiap hal tersebut maka adalah keburukannya itu di sisi Allah itu makruha, dibenci, maka itu artinya haram. Jadi kedua kalimat makruh di dalam nas itu artinya haram. Fikwa fikiratin sayyi'atan inda rabbika makruha. Lakir ahla itu sayyi'atan, keburukannya di sisi Rabb itu adalah makruh. Ini riwayat lainnya. Kalimatnya kan kita kullu dzalika kana sayyi'uhu disebut. Kata ini kalimatnya ini kalimat ucapannya atau bacaannya Ibnu Katsir dan Nafi. Sayyi'atan tapi kalau bahasan kita itu Asim, Ibnu Amir, Hamzah, kisah itu sayyi'uhu. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Min khasiyatihi anna tarikahu taqarruban lillahi yu'jaru wa yuthabu. Dari kekhususan yang makruh itu, sesungguhnya orang yang meninggalkan yang makruh itu taqarruban lillahi, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka yu'jaru wa yuthabu, maka diberikan pahala, diberikan upah. Wa ma fa'iluhu fa innahu la yu'aqabu, maka adapun yang mengerjakannya maka dia itu tidak disiksa. Misalu dalika, contohnya adalah taqdimur rajuli al-yusra inda dukhulil masjid. Jadi kalau seorang lelaki mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke masjid, maka itu makruh, tidak sampai haram. Jadi seorang laki-laki ya kalau masuk begitu, kita pakai jar rajulnya laki-laki. Kalau seseorang masuk masjid mendahulukan kaki kiri, itu hukumnya sampai makruh, nggak sampai haram. Atau wasyurbul ma'i waqifan, atau minum dalam keadaan berdiri, itu sekedar makruh. Jadi kalau minum itu boleh sesekali, kalau sesekali, tapi itu hukumnya di sini disebut makruh. Tapi boleh karena Nabi pernah melakukan. Tapi ya jangan sering-sering, tapi yang afdalnya sambil duduk, tapi itu dihukumi makruh. Sekarang masuk ke mubah. Wal mubahu mustawit tarafain, yaitu sama dari dua arah atau dua sudut, itu dua sudutnya lah. Jadi maksudnya dikerjakan, tidak dikerjakan tidak dapat pahala, dikerjakan, ditinggalkan, atau maksudnya ya dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu yang maksud. An-naw'ul khamis mustawit tarafain.
al-mubah, yaitu hukum taklifi yang kelima itu mubah. Wa huwa alladhi adana Allahu jalla wa ala fi fi'lihi wa tarkihi biduni an yakuna ma'ahu sawabun wala iqabun. Jadi yang disebut mubah itu allati, sesuatu yang adana atau adina, boleh adina. Kalimatnya adana ya, kayaknya boleh adana ya danu atau adina ya danu. Ya adina, mengizinkan, adina. Allah mengizinkan Jalla wa ala yang maha agung dan maha tinggi itu pipilih wa tarkihi, kamu boleh kerjakan, boleh tinggalkan. Biduni an yakuna ma'u thawabun wa la iqabun, ma'hunya jadi khabar kana. Sawabunnya jadi isim kana. Tanpa ada konsekuensi dengan mengerjakannya atau meninggalkannya, itu ada pahala, ada siksaan. Nggak ada, itu ada pengaruh. Walidhalika istawa torfahu. Walidhalika istawa torfahu. Karena hal itu sama, torfahu itu maksudnya ya kalimatnya ya akibatnya lah, maksudnya kalau di arahnya, kalau kita bicara grafik itu kanan dikerjakan, kiri ditinggalkan, kanan pahala, sama aja akhirnya, sampai nggak ada pahala, ini netral lah gitu, netral. Kalau saya bikin grafik itu sebenarnya gampang gini. Kita nih, saya kan kita pakai belajar grafik lah. 4 kuadran. Kalau ada 4 kuadrannya, kita baca ya apa? Kalau kuadran 4 kuadran itu kan kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau kuadran yang X ke kanan, dari 0 ke kanan, ini misalkan adalah perintah. Kalau ke kanan itu perintah ya, 0, 1 skalanya, ada 0 minus 1. Jadi kalau 1.1 itu misalkan ini kan perintah, yang pahala ke atas itu Y-nya itu, Y ke atas itu adalah pahala, yang ke bawah adalah kebalikan dari pahala, apa? Siksaan. Baik. Sekarang kalau grafik yang 0 kuadran 1, paling gampangnya gitu. Kuadran 1 itu berarti dia diperintahkan. Nah, itu kalau skalanya sampai 1, dia ada perintahnya jazim. Berarti yang di atasnya pahala. Kalau dia dikerjakan, dia mengerjakan nih, berarti dapat pahala tuh. Tapi kalau dia meninggalkan, dia ini perintahnya satu, tapi kalau meninggalkan, dia grafiknya ke sana tuh, turun. Berarti dia meninggalkan yang diperintahkan. Jadi bukan ke kanan tapi ke kiri. Ke kiri. Ya, kan ke kiri itu artinya meninggalkan. Atau bermaksiat gitu. Jadi kalau ke kanan itu dia melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Itu namanya makharo, apa itu kewajiban itu gitu. Kalau dia mengerjakannya hal yang diperintahkan, dia dapat pahala. Kalau dia misalkan yang gue jajim ini misalkan sunnah nih, kita bicara sunnah ya. Skalanya nggak sampai 1, 0 sampai 1 ya, tengah-tengah lah. Jadi kalau dia mengerjakan, dia dapat pahala, tapi pahalanya ya nggak sebesar yang kewajiban. Gitu. Kalau misalkan skalanya minus 1 misalkan. Kalau yang diharamkan dia mengerjakan, dia dapat dosanya. Grafiknya ke bawahnya kita bicara dosa. Tapi kalau dia yang haram ini, dia itu haram misalkan, ditinggalkan, itu dapat pahala. Ya begitu ya, intinya begitulah. Kalau yang netral itu skala yang 0 gitu. Ya intinya sih gampang sih sebetulnya, udah gitu aja. Kalau dia dapat pahala, sebenarnya di grafiknya sih enaknya gimana kalau dibuat grafik ya. Kalau kita buat grafik, ini pahala. Kalau grafik 1 ini misalkan nih, kita bicara perintah dulu. Nah, kita bisa perintah lah satu-satu. Kalau dia menanjakan perintah, terus dia ini kan perintah.
terus dia melaksanakannya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia ini yang perintah ini dia mengerjakannya, makanya dia pindah tuh grafiknya ke 4. Nah, ini kalau misalkan dosa kita boleh tuh. Jadi misalkan kalau Y-nya ke atas itu adalah pahala, ya kalau ke bawah berarti itu adalah garis yang dosa. Itu jadi kalau dia masalah bab perintah itu kuadran 1 dan 4 kenanya. Jadi kalau dia mengerjakan berarti dia dapat di kuadran 1, dapat pahala. Kalau dia meninggalkan, ini kan yang mengerjakan. Meninggalkan itu ke yang X yang ke kiri. Dia meninggalkan perintah berarti dia dapat dosa di kuadran 4. Sekarang kalau misalkan ini yang wajib. Kalau yang haram itu adalah boleh. Yang haram itu dia dapat pahalanya itu dengan meninggalkannya. Jadi kalau dia meninggalkan yang haram, dia dapat pahala haram. Sekarang tengah kita jangan khawatir meninggalkan yang haram. Nah sekarang nih boleh nih kita misalkan meninggalkan nih garis ke kiri ini yang haram, itu meninggalkan. Berarti kalau dia meninggalkan yang haram, dia dapat pahala di kuadran 2. Kalau dia mengerjakan yang haram, berarti ada di kuadran 1, 2, 4. Oh salah ya, tadi itu 3 di kuadran, ini kuadran 4 gitu. Jadi kan harus ke bawah. Jadi ke bawah itu kan dosa. Ya gitu. Ya gampang di grafik. Haram. Ya skalanya kalau misalkan yang wajib itu 1, ya kalau sunnah itu setengah gitu. Kayak gitu di grafik. Nah, kalau netral, mubah itu itu tuh dipangkal tuh. Pertemuan X dan Y-nya itu netral, mau dikerjakan mau tidak dikerjakan tidak dosa tidak apa. Tapi kata di Sofa Tujuban, lakin ida nawa bi aklihil kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Tapi kalau dia itu dengan hal yang misalkan contohnya itu makan itu mubah, tapi dia berniat untuk mencari ketaatan, maka itu dia dapat pahala ketaatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.